Wabarakatuh. Salam Indonesia. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan selalu sehat seperti kita berdua. Alhamdulillah. Iya kan. Kondisi apapun pokoknya disyukuri, semuanya bahagia, sehat. Nanti rezeki ngikut gitu. Kita kembali lagi dalam bincang hari ini dan yang mau kita bahas hari ini wah luar biasa ini. Ini sudah saatnya. Produk-produk unggulan dari desa mendunia. Belum apa-apa udah ngomong ini itu ya. Karena kalau kita berbicara mengenai produk-produk yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, itu sebenarnya unggul-unggul semua, bagus-bagus semua, kualitasnya juga bagus. Cuman kadang untuk bisa dilirik dunia nasional dan dunia internasional tuh agak susah. Kita nggak ngerti juga alasannya. Kalau aku punya produk nggak mengharapkan dilirik, lah terus? dibeli yang penting. Oh iya sih. Ya kan paling tidak dilirik dulu, oh bagus dibeli. Diksi itu pilihan kata kadang harus tepat. Kalau dulu kan Baiklah. cintailah produk-produk Indonesia. Kalau sekarang? Cuma dicintai tapi nggak dibeli percuma. Jadi harusnya belilah produk-produk Indonesia. Iya sih masuk juga Iya, ya. Oke baik, hari ini kita kembali lagi bincang hari ini mengenai, nah ini Global Gotong Royong Tetrapreneur. Aduh apa ini ya? Kalau disingkat, yes G2RT. Ini sebenarnya lebih pada ikon global wirausaha asli Indonesia. Jadi kita akan melihat bagaimana sih produk-produk ikonik dari desa-desa yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kabar gembiranya, tidak hanya Yogyakarta yang melakukan ini, tapi juga siapa tahu ada juga yang mau niru-niru gitu daerah lain. Gitu. Untuk hal positif boleh dong diduplikasi. Duplikasi, direplika. Ya, rasanya begitu. Nah, beliau yang menemukan, yang mengkonsep, waduh, foundernya, konseptor ya, dan juga tenaga ahli G2RT, sekaligus ibu dosen FEB UGM hadir di sini. Ada Ibu Rika Fatimah, PL, ST, MSc, PhD. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kabar baik, sehat semua. Sehat semua. Terima kasih Bu Rika sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih sudah diterima. Waduh, beliau ini gak capek-capeknya banyak desa loh yang didampingi, yang Ya namanya kan mereka, rindu kamu. Iya, rindu kamu tuh rindu para teman-teman yang punya produk-produk ikonik ini. Oke, siap. Yang satu ini juga harus ada singkatannya ya. Wes mikiro dulu. Oh, enggak perlu dipikir. Emang saya punya pikiran. Jangan salah. Bahaya. Baik, yang satu ini beliau adalah Dr. Sukamto SHMH, PLT Kepala Biro Pemberdayaan Masyarakat Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, Staf Ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, bidang hukum, pemerintahan dan juga politik. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami hari ini. Perasaannya gimana Pak berada di depan teman-teman yang memiliki produk ikonik desa? Hari ini aku bahagia. Beliau ini tipe-tipe pejuang petualang ya. Kok tahu? Dari namanya. Oke, apa sih katanya? Lengkapnya kan welcome to jungle. Atau Welcome to jungle. Oh gitu ya. Baik Pak Kamto, terima kasih Pak sudah Kamto, bergabung. luar biasa. Iya, ini kita berbicara mengenai G2RT. Jadi ini adalah Global Gotong Royong Tetrapreneurship. Jadi kalau kita ngomongin soal gotong royong, orang taunya cuma bangun jembatan bareng, bangun musola, gapuro, menaik ke jalan bolong. Gardu. Nah, kenapa sih waktu itu Apa Pemda ini? DIY? Kenapa program ini yang dipilih? Nah, itu ini? dia. Monggo Bapak. Baik, Mbak Kira, Ya. Mas Debyo, Mbak Rika PhD, dan rekan-rekan pejuang ekonomi kelurahan. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, dan juga buat pemirsa yang di rumah. Ya. Kenapa pemerintah daerah istimewa Yogyakarta memilih Global Gotong Royong Tetrapreneur atau G2RT menjadi program andalan untuk peningkatan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan. Ya. Ya. Yang pertama, arahan atau gagasan dari Bapak Gubernur. Beliau menyampaikan bahwa DIY ini kan gotong royong sosialnya sangat tinggi. Bagaimana kalau kemudian gotong royong sosial ini ditransformasikan ke dalam gotong royong secara ekonomi. Ya. Sebagai bukti gotong royong sosial kita tinggi dan sudah berhasil, misalnya ketika ada bencana 27 Mei 2006, DIY bisa dikatakan porak-poranda, tapi dengan modal gotong royong sosial kita cepat bangkit. Dan recovery-nya cepat. Recovery cepat dan itu diakui secara nasional maupun
internasional. Kemudian digagaslah, kemudian bagaimana semangat gotong royong itu ditransformasinya menjadi gotong royong secara ekonomi. Dan kita juga pernah studi banding ya, dengan Korea Selatan, dengan programnya Semaul Undong, dan sampai sekarang juga sudah atau masih berjalan. Nah di saat-saat itu kemudian kita ketemu dengan rekan Bu Rika PSD, yang waktu itu lulus PSD ya dari Malaysia, yang mengusung tentang gotong royong pedesaan. Maka kemudian dinamakanlah G2RT, yang kemudian tujuannya tadi untuk peningkatan kesejahteraan dan pengurangan angka kemiskinan. Kegiatan ini dibiayai oleh dana keistimewaan. Baik, karena ada embel-embel gotong royong. Istilahnya tumbuhlah tutup ya Pak ya? Iya, betul. Nah, jadi klub itu loh ya. Klub, Provinsi DIY membutuhkan atau ada keinginan untuk membuat ekonomi secara gotong royong, karena ketemu Bu Rika yang punya visi seperti itu. Betul, visi dan misi. Ini ngomongin sebelum ke visi misinya, sebenarnya G2RT itu apa? Meskipun gaungnya sebenarnya sudah ada dari 2018 ya. Cuman waktu itu agak kelelep ya, karena berita COVID masih lebih booming ya. Gimana Bu? Mungkin bisa disampaikan ke beberapa masyarakat yang belum paham mengenai G2RT. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Sukamto, bahwa ini merupakan salah satu inovasi birokrasi. Jadi bahwa gotong royong itu ketika berbicara di level ekonomi tidak hanya end produknya saja, nggak cuma hanya kemasannya, tidak hanya akuntansinya, tetapi ternyata justru orangnya, ya, jadi intelektualnya. Dan itu sepertinya tumbuh tutup tadinya, jadi cocok begitu dengan visi misi Bapak Gubernur yang ingin kalau gotong royong itu sekuat itu seharusnya bisa ditransformasikan ke ekonomi. Dan ini luar biasa bagaimana leadership dari suatu pimpinan daerah diikuti dengan OPD-OPD-nya. Dr. Sukamto ini salah satu pejuang G2RT. Jadi yang berjuang bukan Bapak Ibu di desa saja ya. Dr. Sukamto ini juga tiap hari saya WA gitu ya, malam-malam horor ya dokter ya. Jadi jam 1 malam, jam 2 malam. Di Mesir juga. Gitu. Pokoknya WA-an terus ya sampai akhirnya cuma read gitu. Sehingga ini tanpa adanya visioner dari pimpinan itu mustahil inovasi-inovasi anak bangsa itu bisa membawa manfaat langsung ke masyarakatnya. Sehingga ketika G2RT ini dibawa ke global gotong royong dibawa ke ranah ekonomi, maka visi yang diangkat itu adalah visi ikonik. Jadi ikonik itu bagaimana produk itu bukan sekedar branding, ya, bukan sekedar komersialisasi omset, tetapi berkelanjutan dalam arti yang hakiki. Bagaimana produk itu betul-betul secara generasi ke generasi selanjutnya itu semakin kuat manfaatnya bukan di finansial saja tapi juga non finansial. Nah, non finansial ini kadang-kadang dianggap sepele begitu, bahwa kalau ekonomi itu ya cuan, ya, betul, padahal betul. Cuan itu nothing ya, bukan berarti apapun kecuali kalau kita kembalikan lagi ke konsep Pancasila, yaitu sila pertama yang sebetulnya rezeki itu yang ngatur bukan manusia, tapi manusianya harus memperbaiki diri supaya menjadi beradab, ya, sehingga dunia itu bisa merujuk Indonesia. Kalau mau kaya itu nggak harus korupsi loh, nggak harus potong kompas, mengkhianati, fitnah dan seterusnya loh. Baik-baik aja tuh ya sugih gitu ya, dan itu sugih dalam arti rezeki, ya, kita sehat, kita bisa berkecukupan dan seterusnya. Itu adalah visinya. Nah, untuk bisa memenuhi visi itu, ya, dokter, itu misinya adalah berarti kita kembalikan lagi fitrah manusia itu sebagai sumber intelektual. Jadi yang intelektual itu bukan hanya profesor ya yang bergelar doktor dan seterusnya, tetapi mereka yang punya ilmu sesedikit apapun itu langsung dikembalikan manfaatnya ke orang lain. Jadi intelektual yang seperti itu hanya bisa dicapai ketika yang bersangkutan betul-betul melihat, ya, bahwa dia itu bukan apa-apa tanpa sang pencipta. Sehingga target dari G2RT itu sebetulnya adalah pengentasan kemiskinan, termasuk miskin hati dan intelektualnya, ya. Jadi takzim, ya, takzim kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi memang ini merupakan program visioner, ya, dokter, ya, sehingga mungkin agak sulit untuk diikuti oleh daerah lain yang mungkin
maunya itu per tahun gitu ya, indikatornya tuh harus kelihatan gini-gini, itu kemiskinan itu tentang manusianya. Kita tidak bisa langsung balikkan orang langsung punya wah tiba-tiba harus sehebat ini sehebat itu ya, sehingga harus betul-betul takzim sehingga nanti produknya itu semakin lama semakin bagus dan ikonik. Betul. Dan berkelanjutan pastinya, nggak selesai di situ aja. Kalau di target kadang-kadang kan udah selesai di situ, selesai target bubar nggak tahu kemana. Betul. Luar itu yang terjadi ya. Mbak Vira ya. Oh sangat gitu. Ayo kita kasih tepuk tangan dulu deh. Saya cuma belajar dari pengalaman. Bisa diundang narasumber ya. Bisa paket ini kayaknya. Padahal fakir intelektual loh Bu. Makanya saya terus jadi host. Kalau saya tidak fakir, saya sudah jadi narasumber. Ini nanya beneran itu Bu. Nggak tahu beneran. Jangan gitu ketahuan kan jadi. Oke, baik. Tapi menarik ini karena sebuah produk itu menjadi kuat tidak hanya sekedar material komposisinya dan lain-lain, tapi juga proses dan roh yang mengilhami itu ya Bu ya. Wih, luar biasa. Ini narasumber kedua. Iya, narasumber. Kita kasih tepuk tangan lagi luar biasa. Kita pulang aja ya. Ngomonginnya mulai roh loh. Kayaknya saya pulang aja ya. Kita lepas aja. Balik aja ya. Oke, baik. Nah, dari apa yang sudah disampaikan Bu Rika, disampaikan Pak Kamto, ini saya belum percaya sepenuhnya. Kalau belum ada buktinya. Ya jangan. Ya, apa, kan harus ada buktinya Om, kalau kayak gini. Kan ada buktinya seperti iya. apa, terus produknya kita sudah konfirmasi betul. Jadi gini, implementasinya gimana gitu. Sebelum dikonfirmasi, perlu saya jelaskan, ya meneruskan apa penjelasan dari Bu Rika PSD, bahwa memang pertama memang perlu peningkatan SDM. Ya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah disentuh kelembagaannya, supaya apa berkesinambungan. Maka program ini disasar melalui badan usaha milik kelurahan. Jadi usaha-usaha yang dibangun itu berada di naungan badan usaha milik kelurahan. Yang nanti goalnya lembaganya juga maju, tapi masyarakatnya juga maju. Gitu. Dan nanti kita miskan dengan program kelokalan, yaitu Desa Mandiri Budaya. Jadi goalnya adalah di samping nanti bumkarnya statusnya maju, ya, masyarakatnya juga maju, berkurang kemiskinannya, juga desanya akan menuju menjadi desa mandiri budaya. Kalau sudah ada mandiri budaya, sudah ada desa-planner, wah itu udah gampang itu mengakses apapun. Ya tapi tetap SDM-nya kuncinya, bukan masalah gampang kenal Pak Kamto, itu instan ya Pak ya, itu shortcut. Makanya tadi Bu Rika katakan SDM-nya yang harus dibangun, orangnya harus dibangun, bagaimana prosesnya gitu. Nggak bisa, butuhnya apa sih masyarakat? Butuhnya ini masyarakat yang perlu dibangun, ya udah beliau yang turun ke lapangan seperti itu. Nah ini kan saya butuh bukti nih sekarang. Kira-kira apa sih implementasinya di masyarakat? Kalau berbicara mengenai programnya aja, oke lah beliau katam gitu ya. Tapi menurut saya boleh skeptis dong. Boleh mempertanyakan dong ini. Baik, di sini banyak sekali teman-teman ini para pengusaha-pengusaha dari desa, luar biasa, produknya juga sudah dibawa nih ya? Iya, dibawa siapa? Ya itu, di display. Iya, oke baik. Nanti kalau misalnya mau ya boleh dibawa, silahkan tinggal duit tapi. Loh iya dong, kan jangan cuma dilirik katanya, dibeli. Iya baik, saya akan mulai dari yang satu ini produk ikonik desa, karena ini ada 3 meja dan tadi kita mulai beli. mulai ngelirik dulu Pak, nanti baru beli. Menyesal wajahnya. Karena ada 3 meja, kemudian tadi kita juga baru berbicara mengenai yang lokal. Nah ini nih, seperti apa sih sebenarnya produk ikonik desa dari mulai meja satu dulu deh untuk yang lokal. Silahkan, siapakah perwakilannya yang harus maju ke depan? Monggo. Produknya dibawa. Ya, juru bicara dan display produknya. Betul, monggo silahkan. Ya, semuanya ya dibawa ya. Nanti kalau keberatan bawa turun lagi ditinggal di atas juga nggak apa-apa. Ada maunya. Ya. Baik. Monggo, dengan Bapak, Pak siapa? Dengan siapa Bapak? Saya Dalmudi. Pak Dalmudi. Iya, tenang Pak siapa Pak? Nama? Pak siapa? Dalmugi. Lagunya Gus Plus ya? Modal mugi zaman sekarang. Itu muda-mudi, Dalmugi beda dong. Ya, baik. Bapak tenang Pak, nggak usah stres Pak. Biasa dia memang begitu. Dari desa mana? Ini produk-produknya monggo silahkan disampaikan. Jadi yang ada di hadapan kita ini dari Girirejo dan Beji Harjo. Oke. Monggo Pak, yang mana dulu nih? Produknya wedang uwuh dan
Keripik pisang, bukan keripik pisang ya, jangan keliru. Keripik pisang itu milik Bantul yang kemarin ada narkobanya kita. Keripik pisang. Oh beda, ceriping sama keripik itu beda? Beda. Beda, beda. Keripik Saya pisang. saya belum tahu bedanya kalau belum ngerasain Pak. Bisa. Kemudian yang dari Bejarjo itu basreng. Basreng itu bakso goreng. Bakso goreng. Baksonya aja enak, apalagi digoreng tambah enak lagi. Oke, Oke. marketingnya just bener ini ya Iya. Bapak Dalmugi. Ya, oke baik. Boleh cerita prosesnya seperti apa Bapak dari awal bisa ikut program ini G2RT? Oke, jadi tadi sudah disampaikan narasumber yang luar biasa, Bu Rika dan Pak Kamto. Saya ingin sebelum itu ya, yang disampaikan tadi, supaya kita lebih jelas kenapa saya kok ada gotong royong. Jadi berawal dari atau informasi di Jogja itu adalah pengusaha terbesar di dunia untuk UMKM-nya, betul nggak Pak Kamto? Luar biasa, ya. Ada 3.000 berapa gitu, saya Oke. suka lupa. Tapi kenapa kok Jogja kok miskin, terkenal miskinnya? Dari situ Kersto Dalem dan para ahli itu ya cari-cari apa ya solusinya. Nah, kemudian pada tahun 2017 Bu Rika dan rombongan datang ke Girejo dan Bukirsari, Ya. kemudian membuat suatu konsep usaha Ya. yang sebelumnya belum dinamakan gotong royong. Jadi Lalu? setelah jadi intinya menumbuhkan ekonomi dari desa, dari hulu sampai hilir ada di desa, Oke. pengusahanya di desa, Ya. peralatan desa, Bahannya? dan bahan baku Bahan harus baku. ada di situ, Oke, dan harus punya nilai yang khusus, add value-nya apa? oke. Berusaha itu harus punya benda yang dijual, produk harus punya add value. Ya. Add value bukan sekedar untuk membuat inovasi produk, tapi Tapi? harus punya ciri khas budaya di Jogja itu gotong royong. Oke. Produk di Jogja adalah produk yang berkemanusiaan, yang punya nilai gotong royong, punya kebudayaan. Nah, kenapa kok budayaan? Kok kayaknya tidak nyambung dengan ekonomi ya? Karena produk PU di desa-desa yang sudah dalam binaan G2R itu adalah diproduksi bersama, tapi bukan kongsi, bukan sebuah usaha bersama, tapi lebih ke gotong royongnya. Gotong royong itu apa? Gotong royong itu seperti orang kalau ada takziah itu nggak ada SOP, nggak ada komando, nggak Oh ada iya, manajer, tahu-tahu nggak ada- yang masak siapa, tahu-tahu selesai. tahu-tahu berdiri tendanya gitu. Kenapa bisa seperti itu? Di Jogja seperti itu, itulah yang akan diangkat menjadi cara berpikir baru tentang atau konsep baru mengenai ekonomi yang akan menjadi global. Oke. Dan saya dan teman-teman sudah yakin ini akan menjadi besar, tapi perlu waktu. Bukannya Ya, ya. sebulan, 2 bulan langsung pulang Ya. terkenal, tidak. Karena kalau produk seperti yang ada di depan kita ini jual, selesai dijual. Tapi Ya. kenapa atau bagaimana supaya itu bisa menjadi global dan Ya. laku, harus di add value tadi, yaitu kebudayaannya. Berapa lama Pak prosesnya kalau menurut Bapak yang sekarang dilakukan sampai dengan bisa muncul produk Ini unggulan kemarin ikonik 2011 ini? sudah terasa, 2017, ada 18, 19, kemudian 20 berhenti. Kemudian 21 itu kami mulai menghidupkan di hampir di semua desa itu, Ya. BUMDesnya mulai bergerak. Oke. Dan tujuan utama BUMDes adalah memasarkan PU dari G2R ini. Oke, luar biasa. Ini Pak, BUMDes ya. ini kalau model gotong royong tadi contohnya takziah itu ada yang iren-irenan nggak Pak itu Pak? Ini itu ada yang iren, tapi ada cara bagaimana mengatasi agar tidak iren. Nah, ini. Yaitu salah satu desa kami di Girejo itu ada namanya arisan dari anggota, sehingga mereka yang selama ini tidak sibuk bisa ikut datang Di di situ arisan, ya. sehingga merasa saya ikut berpartisipasi walaupun hanya ikut arisan. Oh, oke. Iya. Karena prinsip dari ekonomi gotong royong ini bukan produknya, Tapi? tapi kita kerjakan bersama, kita milik bersama. Betul. Satu produk yang laku ya, misalnya dari Girejo saja laku, Iya. semua akan bisa laku. Tidak Oke. perlu promosi sendiri-sendiri. Oke. Jadi yang kita promosi adalah ikoniknya, G2R-nya, Nah. bukan basrengnya. Basreng di mana-mana ada. Iya, Oke, iya. oke. Basrengnya G2R berbeda karena Iya. punya kebudayaan, Iya, iya, punya iya. keistimewaan, Iya. punya gotong royong. Oke. Terus Pak, quality controlnya siapa kalau model gotong royong ini? Karena produk kan harus kualitasnya harus terjamin ini. Quality control untuk produknya sudah ada dari yang dari seperti PIRT dan sebagainya itu ada. Kemudian Oke. yang mengontrol proses produksi adalah dari BUMDes dan dari G2R itu ada namanya tim 15, tim 17. Oh, Oke. itu yang tim ikut. ahli yang Oke. siap untuk berkonsultasi 24 jam dengan WA kapanpun akan dijawab yang luar biasa. Oke, Jadi, baik.
WA dari sekian ribu orang itu tidak ada yang tidak pernah dibalas. Gitu. Keren luar Luar biasa. biasa. Terima kasih Pak Dalmugi, Makasih, Pak. juga Dalmugi. produk-produk yang baru saja disampaikan dari Kalurahan Girirejo dan Bejiarjo ya. Ya. Baik, terima kasih Matur Nuwun dan pemirsa, nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita. Tetap bersama kami, setelah jeda berikut kami akan segera kembali. Pak Dalmugi luar biasa. Luar biasa. Lahir tumbuh wirausaha mandiri baru dari produk-produk lokal. Baik. Benjualnya Bu, biar terasa. Ya, Anda masih bersama kami tentunya dalam bincang hari ini kita masih berbicara mengenai Global Gotong Royong Tetrapreneur. Saya ngapalin 4 hari buat acara ini saja terkait dengan ikon global wirausaha asli Indonesia. Aku Masih juga bersama. gitu. Kenapa? Apa nggak butuh waktu lama untuk ngapal kan? Oh, Kamu 4 hebat hari ya. kan? Iya, kalau Om Debio berapa? Karena di mobilku kan ada 2G terus R di belakang itu ada. Giginya cuma 2 mobilku. Oh iya ya, hebat Iya, ya. iya. Oh, di atasnya otomatis berarti ya. Iya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi Tapi senang obrolan ketemu kita. dengan Betul. para wirausaha. Iya, Dan tadi- itu positif Pak ya. Wirausaha itu hal yang positif. Yang nggak positif wirawiri nggak punya usaha. Iya, bahaya, jangan sampai itu terjadi ya. Tadi sudah ada buktinya bahwa ada nih produknya, ada nih ternyata memang sudah terjual, sudah banyak orang tahu dan bagaimana prosesnya yang namanya gotong royong Ya. masuk ke dalam itu. Nah, kita pengen nanya nih, dari tadi kan sudah ada 2 BUMDes ya. Nah, kira-kira ada berapa sih? Saya mau ke Pak Kamto Ya dulu. sudah tergabung. Betul, yang sudah bergabung di program ini ada berapa Pak? Baik, jadi dimulai tahun 2018. Ya. Itu yang baru bergabung itu Kelurahan Girirejo, Imogiri, Bantul, dan Kelurahan Wukesari, Oke. Imogiri, Bantul. Tadi yang bisa itu Direktur BUMDes dari Girirejo. Ya. Oke. Kemudian sampai sekarang ada 16 BUMDes, Oke. atau kalau di sini sebutnya BUMKAL. Ya. Itu yang di bawah pembinaan dari Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, Oke. di kami. Ya. Tetapi selain itu juga berkembang, tidak hanya di kami, juga di UPD lain, yaitu Dinas Koperasi dan UKM. Oke. Ada 23 kelurahan Ya. dan kelurahan. Ya. Di 20 di kelurahan dan 3 kelurahan. Dan hebatnya lagi,
yang tidak dapat bantuan dari pemerintah pun ikut. Ada 2 desa, Oke. yaitu di Desa Donokerto Ya. dan Kampung Matraman. Ya, Dia ya. mandiri. Mandiri ini maksudnya gimana nih? Dia nggak dibantu oleh pemerintah pembiayainya. Oke. Pakai dananya desa sendiri, Desa pakai sendiri. dananya kampung sendiri. oke. Ini bukti bahwa mereka tertarik, tidak harus ada bantuan pun dia tergerak untuk mengikuti G2RT. Oke. Kemudian yang kedua, setelah berkembang di DIY, ternyata kemudian menarik juga bagi wilayah lain. Ya. Sudah direplikasi ya, Bu Dika ya, di NTB, kemudian di Sulawesi Tenggara. Oh, ini pengembangannya nih ya? Iya, Nggak cuma di pengembangannya. DIY Mereka ya? studi banding ke sini dulu Iya. atau kita yang ke sana nanti, Pak? Ya, komunikasi dulu, kemudian setelah itu ke sini, belajar ke Jogja. Oke. Bahkan, Mereka taunya dari mana Pak kalau di Jogja ada G2RT itu akhirnya? ya, Bu Dika kan punya Oh apa namanya, iya. medsos ya. Nggak nanya Terus sih dia- kalau beliau mah iya, kemana-mana ini. iya. Networking yang Kalau luas. yang aktif melakukan pengembangan Iya. secara teknis memang Bu Rika Iya. ya, kami mensupport dari belakang. Oke, Tapi juga kami oke. punya website, punya medsos yang lain yang juga bergerak untuk menginformasikan kepada masyarakat. Jadi bisa aja lewat Bu Rika, Iya. bisa lewat Pemda Oke. DIY. Kemudian di samping oleh pemerintah daerah lainnya juga sudah dikembangkan di kementerian. Jadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga sudah mereplikasi ini untuk pemberdayaan perekonomian di daerah perbatasan. Artinya mengadopsi secara Mengadopsi, ya. total Oke. konsep ini ya? Iya, ya mungkin penyesuaian di lokasi sekitar 10% lah gitu. Oke, itu pengembangannya. Artinya tidak hanya Ya. di DIY, daerah lain juga sudah melakukan itu ya. Dan itu kebanggaan ya Pak, bukan ancaman ya? Kebanggaan Pak. Iya, iya. Enggak kan ada kan kalau bicaranya ekonomi semua dikapitalisasi kan ujungnya nanti persaingan. Jadi bersaing ya. Itu Nggak, melihatnya nggak ke sana ya Pak ya, ya? sana, Pak, ya. Jadi- Semangat gotong royong sampai kemana-mana. Semangat gitu ya? gotong royong, semakin bersaing secara sehat, semakin kita maju bersama. Oke, baik. iya. Berarti ini dari Jogja ke Indonesia atau ke Indonesia. nasional. Nah, kalau berbicara ke nasional, artinya ini semua kan harus ada standarnya nih. Aku baca beberapa artikel di berita-berita ini sudah akan istilahnya ya, kalau motor ada SNC-nya, SNI. SNI-nya. Pakai helm ya harus ber-SNI. Produk ini juga harus ber-SNI. Bener begitu nggak Bu Rika? Ceritanya gimana bisa begitu? Betul. Jadi tadi melanjutkan dari Dr. Sukamto, itu suatu keberhasilan ya, keberhasilan. Kalau di G2RT itu tidak pernah menyampaikan bahwa ada indikator keberhasilan ya, tetapi indikator pencapaian ya. Oke. Jadi pencapaian itu baik berhasil maupun gagal itu pencapaian ya. Sebetulnya kegagalan itu merupakan gap yang perlu diperbaiki. Jadi memang di G2RT itu pola pandangnya selalu visioner, selalu positif begitu. Kemudian untuk yang melanjutkan tadi sudah direplikasi di NTB, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, bahkan yang terbaru ini Aceh Jaya. Aceh Jaya juga sudah sempat Kebumen juga ya. Dan itu merupakan suatu rezeki kita bersama ya, karena semakin banyak sebetulnya G2RT ini digunakan itu merupakan salah satu syarat layak untuk sebagai standar nasional Indonesia. Oke. Jadi SNI itu ternyata banyak turunannya. Ada SNI helm tadi Ya. ya, ada SNI apa. Nah, SNI untuk wirausaha asli Indonesia itu belum ada. Kebanyakan wirausaha itu selalu dilihat end produk. Produknya itu selalu diukur dengan ukuran-ukuran pabrikan. Ya, ya, Jadi harus Standarnya potongannya, pabrikan ya? potongannya harus pakai mesin, harus begini, harus begitu, sehingga melupakan bahwa ekonomi Indonesia itu ekonomi Pancasila. Jadi mulai dari sila 1, 2, 3, 4, 5 itu bukan sekedar ideologi yang kita ucapkan setiap upacara, tetapi itu masuk ke setiap aspek kehidupan termasuk ekonomi. Jadi produk-produk G2RT itu harus selalu diiringi dengan doa, apapun agamanya. Jadi sila pertama berketuhanan dulu, setelah dia sudah ada Tuhannya, baru dia akan habluminanas ya, berkemanusiaan. Tanpa adanya Tuhan dia itu nggak mungkin dia bisa berkemanusiaan. Nah, kalau Tuhan dan manusianya itu sudah menjadi satu kesatuan sebagai karakter, barulah dia akan bersatu. Jadi kalau dipaksa untuk bersatu itu yang mungkin pencitraan ya, kemudian kapitalisasi. Kapitalisasi itu bersatu karena uang. Selain itu nggak ada uangnya udah langsung pegatan musuhan gitu loh. ya, pegatan. Makanya tadi muncul iri-irian dan seterusnya.
Buktinya tadi walaupun yang maju dari Girirejo tapi yang di endorse itu dari Beji Harjo dan seterusnya, itu nggak ada masalah karena kita mengusung satu ikon yang sama. Kemudian setelah bersatu baru di situ intelektualnya masuk, kita bisa berbicara sebagai fitrah kemanusiaannya tadi ya, musyawarah mufakat itu baru muncul. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk langsung musyawarah gitu, nggak bisa. Dia harus orangnya punya karakter, saya ini orang yang bertuhan, kemudian saya ini makhluk sosial, sila kedua, sehingga saya perlu bersosialisasi dengan satu kesatuan ya, sehingga kalau sudah sampai musyawarah mufakat maka disitulah keadilan itu. Nah, sila kelima keadilan sosial dalam ekonomi salah satunya negara mengakui bahwa standarisasi wirausaha asli Indonesia itu harus punya sendiri. Dan itu ditangkap dengan sangat baik, didampingi dari kementerian, juga dari Pemda DIY. Ini mengusung dengan komunikasi dan koordinasi yang sangat intensif. Kita audiensi ke Badan Standarisasi Nasional, dan itu diterima dengan sangat baik. Dan sangat tinggi Pak, tikus dong nggak? Iya. Paham, alurnya saya paham. Nanti saya mau ada beberapa kali pertanyaan nanti begitu. Sehingga nanti begitu ini sudah menjadi standarisasi nasional, pasar itu otomatis akan teredukasi secara masif. Kalau sekarang kan masih Belum semacam lah, gerakannya, yuk bela beli, contohnya ya, yuk jangan cuma cinta ya, tapi harus beli dan seterusnya. Nah itu kan gerakan yang itu sudah baik, sudah mencerminkan budaya, tapi belum secara masif terstruktur, begitu. Sehingga kalau dengan adanya standarisasi nasional itu otomatis pasar, termasuk nanti mitra-mitra industri, retail store dan sebagainya, itu dengan senang hati melihat produk UMKM itu berbeda. Produk desa, BUMDes itu berbeda, tidak akan selalu dibandingin, oh kok iki elek potongannya ras standar. Nanti akan ada kultur masyarakat ketika menerima potongan yang beda, wah iki mesti agak ndredeg. Dia akan waktu motongnya ndredeg iki mesti. Dia akan makan itu dengan happy ya, penuh kesyukuran. Wah, untung aku beli ya karena sing motong iki ndredeg gitu ya. Misal berarti ini kelihatan nggak pakai mesin. Itu malah ditanggapi dengan happy, bukan dengan komplain. Wah, ini jelek, ini produknya nggak standar bla bla bla. Karena standarnya selalu dengan pabrikan. Padahal 99,9% itu masih relevan ya dokter ya. Itu kan artinya seluruh masyarakat Indonesia itu berekonomi dalam standar wirausaha asli Indonesia, ya bukan pabrikan. Tapi mindset yang dibangun di masyarakat nih yang memang harus agak butuh effort ya. Betul. Kan repot juga ya, apa-apa ditarik ke pabrikan. Jadi bagaimana kita bisa membuat korporat masyarakat ekonomi akar rumput, ekonomi gotong royong itu betul-betul menjadi wajar, dan itulah yang harus dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia karena 99,9 itu nggak main-main loh. Itu kan luar biasa, artinya semuanya begitu. Lah kok itu dipaksa untuk jadi industri. Jadi industrialisasi perlu diredefinisi kembali. Tidak semestinya harus berbasis teknologi tetapi berbasis intelektual manusianya. Indonesia tuh pinter-pinter. Itu luar biasa. Oh, ini masuknya ke kebijakan nih, supaya nanti kebijakannya harus seperti apa supaya masyarakatnya bisa tidak harus berbasis teknologi tapi humanity. Iya, gitu. Bahasanya luar biasa. Bisa jadi tagline hari ini ya. Dan nanti kerjasama bahasanya ngimbangi ya. Iya dong. Searchingnya lama ini tadi saya. Iki calon-calon nih. Sama-sama ini UGM Pak. Sama, ya sangatan. Tapi UGM, enggak sangatan beda. tapi kan lama saya Pak. Saya 8 tahun, perlu 4 rektor untuk bisa meluluskan saya. Ganti 4 kali. Kalau dengar Mas Dibyo nih dengerin akhirnya aja ya. Ya, karena intinya itu di perkataan paling akhir. Iya. Tapi menarik tadi Bu, kerjasama dengan minimarket, supermarket. Selama ini kan kesannya terpojokkan. Betul. Makanya pojok UMKM. Kesannya kan terpojokkan. Harusnya bukan itu Iya, ya. kalau memang mengasih ruang ya ruang aja, jangan di pojok-pojokin itu ya. Misalnya kok pojok UMKM. Besok lagi harusnya galeri produk ikonik desa gitu ya, bukan lagi pojok ikonik desa, Iya, bukan. pilihan kata itu penting ya kayak tadi. Aku dari Cintailah produk Indonesia. Padahal cinta tidak harus memiliki. Wih, curhat Nggak beli. curhat. Jadi nggak beli Itu Bu, ya kan? sesinya beda ya, Iya. beda kayaknya ya. Iya, jadi kita harus ngajarin masyarakat tidak hanya mencintai dan melirik, tapi juga harus membeli. Yang pasti mindsetnya harus dirubah dulu nih. Iya. Dan itu perjalanannya panjang. Tidak hanya dari pemerintah saja, masyarakat juga harus seperti itu.
punya pemikiran. Nah, kita akan panggilkan dulu kalau tadi sudah berbicara mengenai yang lokal, kali ini bagaimana menasional. Karena tadi harapannya kan sudah ada nanti SNI-nya, basrengnya sudah SNI. Loh, kan keren banget tuh. Helm tuh harus SNI. Lah, Standar DAS Indonesia. Kalau enggak kegedean nanti kalau pakai ukurannya Amerika gede. Kalau punya Om Devnya sudah SNI belum? Ya. Nah, ini cetakannya malah. Oke, baik, kita akan panggilkan perwakilan yang kedua dari meja 2. Silakan, siapa saja monggo produknya bisa dibawa. Ya. Waduh, wah ini harus nyicip ini, kalau nggak saya nggak percaya bener rasanya minuman enak apa enggak gitu. Ya, monggo. Oh, ada 3 nih. Siap. Silakan dengan Ibu siapa? Oke, selamat sore. Saya Eka dari Kelurahan Sendang Sari. Oke, baik. Progo. Iya, wow jauh. Baik, kami bersama teman-teman dari G2RT. Yang pertama ini dari Warung Botol Yep. dengan Bu Endang. Yap. Beliau membawa stik pepaya Yap. muda, kemudian ada bir peletok, Yap. kemudian ada keripik kentang. Oke. Kemudian yang tengah ini teman kami dari Sendang Sari. Kami mempunyai olahan bunga telang. Oke. Jadi dari sirupnya, kemudian keripik, kemudian ada yang masih utuh dari kuntum bunganya yang dikeringkan. Oh, oke itu kalau mau mengkonsumsi biar awet muda. Ya. Bunga Nanti telang. bisa di belakang ya Pak kita. Tuh kan, langsung di kode-kode. Iya, Kemudian, Kemudian yang terakhir dari Sawah Rejo dengan Bapak Suarsono menikah olahan dari jagung. Jadi ada onde-onde jagung dan sama stik jagung. oke. Dan ini saya berhasil endorse dari teman Wukir Sari, Iya. suruh bawain Bu. Tadi dulu ada tambahan lagi nih. Iya, Tadi baik. Mukir Sari belum naik soalnya. Iya, Dari Mukir Sari ada produk apa nih? Dari gadung, keripik gadung. Oh, iya, oke. Gitu. Jadi Nggak ada yang ori, Mbak? Gadungan semua. Mbaknya udah mikirnya udah serius loh. Oh, oke. Gadung ya. Iya, iya. Dibikin keripik ya. Inje Bapak. Oke, boleh cerita dong. Kalau tadi sudah ada Pak Dawogi cerita mengenai produk-produk ini dari Mbak Eka ya? Iya. Iya, monggo silakan Mbak Eka. Ya baik, kami G2RT DIY untuk semua kegiatannya kan berbasis gotong royong. Iya. Jadi dari bawah dari masyarakatnya sampai dengan Pemkal, kemudian BUMDes, semua bergerak bersama. Kemudian untuk standar produknya juga kami tidak sembarangan, kami tetap harus ada PIRT-nya, Oke. kemudian izin halalnya. Ya. Kemudian ini harapannya nanti suatu saat G2RT menjadi standar nasional untuk kegiatan kewirausahaan. Jadi ketika ada desa yang ingin berkegiatan wirausaha, wah pakai standarnya G2RT itu akan berjalan. Oke, harapannya seperti itu ya. Sebelum G2RT masuk atau sebelum panjenengan bersama ini masuk ke program ini kan sebelumnya sudah ada produknya ya? Sudah bikin kan? Maksudnya sudah punya kan? Iya. Sudah ada. Iya. Kemudian setelah ikut program ini, apa yang dirasakan? Bedanya apa dari yang dulu sama yang sekarang? Bedanya kami sekarang bergerak bersama. Terus, Kemudian apa sih kalau yang kami rasakan bergerak bersama. Jadi kalau dulu kan saling bersaing, maksudnya berjualan sendiri-sendiri. Sekarang bersanding ya. Iya, sekarang Oke. nanti kalau ada pesanan nanti dari bawah berarti dari KWT-nya yang memproduksi apa yang panen misal. Oke. Nanti yang memproduksi sampai ngemasi adalah BUMDes Oke. sekaligus memasarkan begitu. Nah, nanti ketika ada pesanan banyak terus kami butuh perizinan atau apa nanti dari pemerintah kelurahan yang memberi modal ke BUMDes, jadi semua bergerak begitu. Kalau dulu kan sendiri-sendiri tuh Sendiri. oke. Iya. Jadi apa namanya industri rumah tangga gitu ya? Iya. Sekarang kolaborasi. Sekarang kolaborasi. Jadi ada yang Iya. memasarkan sendiri, ada yang motongin gadung sendiri, ada yang panen sendiri, ada yang ngabisin. Ya. Marketing sendiri, packing. Ada sendiri Iya, sendiri iya, tapi iya. Oh, saya dulu Pak pernah Pak mau apa industri rumah tangga itu. Tapi nggak boleh istri saya Pak. Saya mau bikin rumah tangga di Solo. Ya industri. iya kan beda. Home industri. Itu namanya membangun rumah tangga baru. Pantesan nggak disetujui istri. Nggak boleh begitu dong. Oke baik.
Baik. Nah kalau untuk panjenengan berarti bagian pemasaran ya? Saya kebetulan dari BUMDes-nya. Oh dari BUMDes-nya, Iya. direkturnya. Ya bisa dikatakan Bingung, Bu. pengelola. Iya, iya. Dulu direkturnya Dulu beliau, direkturnya. sekarang manajer ya. Oh sekarang naik. Komisaris. Mohon agar saya lebih fokus ke G2RT. Iya, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat bagi mereka yang belum tahu G2RT terus gimana bisa gabung di sana gitu, susah nggak, syaratnya apa gitu, monggo Ibu mantan direktur. Enggak ya, monggo silakan. Direktur senior. Direktur senior dari BUMDes. Mohon maaf ya. Baik, kami G2RT karena usaha dari masyarakat secara bergotong royong dan kepentingan hasilnya juga untuk masyarakat banyak. Harapannya ini menjadi poin penting. Jadi ini kalau produk kami sebenarnya mungkin biasa-biasa saja, keripik, terus ada sirup, apalah. Tapi kami mempunyai sesuatu yang spesial di antara Story behind the produknya ya. Iya, di situ ada sejarahnya. Jadi kalau boleh saya itu kalau ada kemasan kami yang dibuang, aduh itu ada sejarahnya nih. Boleh diambil lagi gitu. Di situ ada jerih payah teman-teman semua di situ. Jadi harapannya dari masyarakat luas bisa ikut untuk kegiatan kami, membersamai kegiatan kami nggih. Terus ini tuh kegiatan yang luar biasa, jadi tuh kalau misal ada yang ingin melaksanakan juga tidak akan mengecewakan gitu. Oke, tuh supportnya sudah ada. Ini saya baru percaya nih sekarang nih ya. Oke, Bu Eka terima kasih sekali. Mudah-mudahan selalu sukses, jangan pernah berhenti untuk mendampingi teman-teman yang belum masuk ke kegiatan ini ya. Iya, tetaplah menjadi duta dari G2RT. Pak Darmo, tepuk tangan sekali lagi. Baik. Ya, itu tadi beberapa produk-produk yang sudah disampaikan. Ada dari Kelurahan Salawrejo, Sendang Sari, Warung Boto, dan 19 dari Wukir Sari ya. Terima kasih. Dan kami akan segera kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Bincang hari ini. On behalf of the evaluation team, I'm pleased to announce the first ICERC Best Paper Award winners. The Best Paper has been awarded to 6 sub-team, Best Practices in Rural Community Empowerment. The Best Paper has been awarded to Rika Fatimah PL and Bambang Widyatmiko with the paper titled Transpolitan Tetrapreneur, Innovative Model of Global Gotong Royong G2R Tetrapreneur on Inventing Iconic Transmigration in Indonesia.
Congratulations to the authors of these 7 outstanding papers. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, makin semangat, makin seru di sesi yang ketiga terkait dengan global gotong royong tetrapreneurship. Jadi kalau kita ngomongin ikon global wirausaha asli Indonesia, sudah ada SNI-nya sekarang ya. Sudah menasional, tadi udah lokal nasional. Bentar lagi kita mau ngomongin yang global. Global. Biar semua di seluruh dunia tahu bahwa produk-produk yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya dan Indonesia pada umumnya itu keren-keren. Nah, ini gimana nih terkait dengan itu? Kalau tadi dukungan-dukungan sudah ya, dukungan dari pemerintah provinsi terkait dengan yang lokal, yang nasional. Saya ke Pak Kamto dulu. Ini kan kepengennya mendunia nih Pak. Kalau menurut tanggapan Bapak seperti apa? Ya, saya berharap G2R ini bisa mendunia. Ya. Maka kalau ingin mendunia ya harus dibangun jejaringnya. Oke. Tapi memang saran saya harus sembrono, harus konsekuen. Ketika kemudian dipasarkan di dunia, kemudian permintaannya begitu banyak, maka produksinya harus mengimbangi. Harus siap. Ya, Harus saya siap. pesan pada Bu Tika Kesi begitu, dan pada teman-teman pegiat ekonomi di pedesaan. Oke. Harus siap itu Pak ya. Harus siap. Ya. Ya, soalnya kadang ini mungkin satu catatan ya, kelemahan wirausaha home industry itu kadang begitu ada permintaan banyak, walahan. Begitu minta jadwal yang tepat, disemayani. Cek, aku rewang, nah gitu loh Pak. Itu masuk Rewangnya dalam nggak gotong salah, royong tapi kan harus ada schedule yang jelas itu Pak. Oke, baik. Nah, Karena itu menyangkut nama baik, Nama baik. tinggi dan negara. Iya, Iya. baik. Nah, kalau dengan kondisi yang seperti itu kan gotong royongnya tetap harus ada nih ya, Iya. nilai-nilainya di situ ya. Kemudian inovasinya akan seperti apa? Kita tanyakan Bu Rika. Gimana Bu? Kan butuh Baik, Mbak inovasi Fira. dong dengan Betul. kondisi seperti itu. Betul, betul. Jadi sebetulnya G2R Tetrapreneur itu merupakan inovasi kewirausahaan. Jadi inovasi gotong royong yang dibawa ke ekonomi. Kemudian dengan adanya Tetrapreneur itu menjadi diformalkan tahapan-tahapannya. Jadi diharapkan nanti pelaku-pelaku UMKM itu tidak sendiri-sendiri, tadi yang disampaikan oleh Bu Eka juga dari Pak Dalmugi, tidak sendiri-sendiri, supaya membiasakan diri bahwa kita itu mayoritas itu kalau sendiri-sendiri seperti buih ya di pantai gitu. Wow, ombaknya besar tapi begitu sampai daratannya tuh hilang begitu. Itu yang Dan terjadi. bisa menghapus nama yang kita tulis di pasir ya. Mulai ya. Berat. jadi yang menghapus tadi di pasir. Nah, itu menjadi produk-produk yang asli Indonesia dalam arti yang kecil-kecil tadi itu tidak terlihat ya, padahal banyak pakai banget ya. Karena itu tadi kalau disampaikan pada saat sesi break tadi ya oleh Pak atau Mas Iki, Mas Dipyo. Oh kakak, asalkan bukan tante ya. Baik kakak ya, Kak Dipyo itu jangan sampai nanti apa tadi ya? Apa mau ya aku tadi lagi? Buih yang ada di pasir di pantai Yang itu mana menghapus nih? nama-nama, Soalnya kemudian banyak jangan itu. sampai Saya recall lagi nih coba. Di folder yang mana tadi? Kok aku malah tadi, oh ya, yang kapasitasnya kecil tadi Kapasitas disampaikan kecil, Dr. iya. Sukamto. Kemudian, wah aku rewang dan sebagainya. Nah ini sebetulnya pemahaman yang sudah terlanjur menjadi wajar ya. Jadi ekonomi Indonesia itu memang begitu, jangan diganti. Contoh, mengatasnamakan pesanan, kemudian tiba-tiba ada tetangganya sedang keseripahan atau kesusahan ya, ada emergensi ke rumah sakit, kemudian produksinya berhenti misalnya ya. Itu memang kulturnya Indonesia begitu. Karena mengutamakan, karena tadi ya ditarik ke sila pertama, dia akan mengutamakan tetangganya. Itu juga ada di ajaran-ajaran agama ya, mengutamakan tetangga karena tetangga itu lebih dekat dari saudara
dan keluarganya sendiri. Itu memang seperti itu ajarannya ya, di apapun itu agamanya. Nah, kemudian dengan atas nama pendekatan kewajaran sistem ekonomi kapitalis, sosialis, bahkan mungkin ada sedikit-sedikit komunis begitu ya yang sudah secara wajar dipraktek. Oh pancen ngono, kalau profesional itu ya begitu. Kamu harus pulang lembur padahal wanita ya. Kamu harus bisa keras, kemudian nggak boleh nangis-nangis misalnya ya. Kemudian ya termasuk itu tadi ada sunatan, ada apa, wah mosok izin dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya untuk bisa tetap menjaga nama baik Pemda, termasuk negara nanti kalau ke level global, praktek-praktek standar dunia itu kan juga harus kita penuhi ya. Tetapi jangan sampai ketika kita mengejar standar dunia yang itu belum tentu merupakan jati diri bangsa, kitanya hilang jati dirinya. Nah, sehingga dengan G2RT itu dikumpulkan kapasitas UMKM yang sendiri-sendiri tadi itu menjadi satu dalam satu wadah kelembagaan. Karena itu tadi dari Pemda DIY menyampaikan kelembagaannya ya. Jadi kelembagaan ini akan menjaga kapasitas produksi itu sama dengan level korporat. Jadi misalnya, nek contoh nek sunatan. Kan nggak mungkin sunatan bareng-bareng ya. Langsung nyambung nek sunatan nyambung cepet ya. Sunatan masal ada loh Bu. Saya langsung baca, kan nggak mungkin seripah bareng-bareng Om. Betul. Jadi nggon Palestina ya. Kita doakan untuk Palestina ya, semoga ini. Kalau sunatan masal itu hanya judul aja. Sunatnya tetap satu-satu. Satu-satu lah, nggak mungkin beda. Jadi intinya gitu ya. Jadi karena ini satu kelembagaan, itu tidak akan menjadi alasan. Betul, tidak menjadi. Dan tidak mengikis jati diri kita. Ya, jadi harus dibalik cara pandangnya jati diri kita itu apa, kemudian gimana caranya menyesuaikan dengan global. Jangan global dipaksa menjadi jati diri bangsa. Itu yang kadang-kadang UMKM, pelaku-pelaku ekonomi masyarakat luas ini sering bingung gitu. Kemasanku ki wis apik ya. Aku ya wis duwe akuntansi, tur mau ngene-ngene terus. Karena gerakannya kecil-kecil dan sendiri-sendiri itu tadi ya, tidak berkorporasi. Sehingga inovasinya sebetulnya kalau di G2RT itu kan ada 4 tetra ya. Tetra 1 rantai wirausaha itu hanya khusus hulu. Yaitu hulu itu berarti ada orangnya dulu yang berlembaga plus produk yang itu bukan sembarangan produk. Tapi harus produk ikon. Tadi sudah dijelaskan harus potensi bahannya di situ, perputaran uangnya di situ dan seterusnya. Nah, Tetra 2, 3, 4 itu merupakan inovasi pasar. Pasar di Indonesia itu ada 3 sebetulnya, ya. Jadi yang pertama di Tetra 2 pasar non kompetisi. Dan itu banyak terjadi, terbukti Indonesia itu walaupun mungkin ya dari aspek pertumbuhan ekonominya itu bukan di atas sekali, tapi hebatnya untuk indeks kedermawanan itu berturut-turut menguasai di standar dunia menjadi ranking 1. Itu suatu anomali bagi orang yang tidak paham ekonomi Pancasila. Kok iso yo istilahnya rapate sugih tur dermawane di atas sekali miskin begitu. Tapi bahagia itu ada juga. Dan itu juga istilah yang kurang tepat ya, karena miskin itu diukurnya masih dalam cuan ya, padahal kita itu sebetulnya standarnya rezeki. Rezeki itu ya uang, kesehatan, rumah tangga yang harmonis, anak yang kita mati-matian ini kan untuk anak itu yang sehat, yang soleh dan seterusnya. Nah itu tuh dihitung semua harusnya. Yo pancen ngono, ekonomi Indonesia itu seelegan itu, seindah itu. Jadi tidak hanya break even point, tidak hanya omset dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu di namanya kualitas wirausaha. Kualitas wirausaha itu adalah pasar kompetisi. Nah ini adalah pasar pada umumnya. Standar global, standar internasional dan pada umumnya yang dianggap wajar itu ada di sini. Artinya siapa yang dia punya kemasan bagus, siapa dia yang modalnya bagus, konsistensi kapasitasnya, itu yang akan menguasai pasar. Nah ini yang mau kita rubah. Tidak semestinya harus begitu. Ya. Kemudian yang paling penting itu adalah kehadiran Pemda seperti Dr. Sukamto di sini di Tetra 4 yaitu merek wirausaha. Nah di G2RT merek itu bukan branding yang kemudian dilihat dari logonya, dinilainya dan seterusnya. Tapi ternyata merek wirausaha itu adalah aspirasinya. Aspirasi rakyat ditarik ke atas, dipegang oleh penguasa atau yang diberi mandat. Yaitu adalah pasar yang dikendalikan oleh pemerintah.
Ada intervensi pemerintah sana. Betul. Contoh seperti sekarang ya, program G2RT ini kan bukan program populer ya, dokter, karena tidak kelihatan tuh tahun pertama, tahun kedua, bahkan pelaku-pelaku G2RT juga bilang, iki kok orang bisnis ya, dakwah malah ya gitu. Sering gitu bertanya. Ini kan konsepnya sudah mengerikan ya, sudah bergeser seolah-olah kita itu Tuhan. Jadi kalau saya kemasan bagus, saya rajin pasti seharusnya saya berhasil. Enggak, ya. Jadi apapun yang terjadi dengan ekonomi yang itu terjadi pada UMKM itu adalah sempurna adanya. Tinggal mungkin cita-citanya nanti akan dikabulkan 10 tahun kemudian. Mungkin tidak dikabulkan tapi akan dikabulkan pada keturunannya. Itu. Jadi nanti ketika berusaha itu masyarakat itu adem, ayem, tenang, santai dan tidak saling melirik. Oh kamu miskin, oh kamu enggak. Karena akan dilihat, oh mungkin dia usahanya enggak lancar, tapi anaknya hebat loh. Oh tidak mungkin dikabulkan sekarang, betul. siapa tahu diganti yang lebih besar bisa. Dan itu harus jadi formal masuk dalam proses bisnis. Nah ini yang hebatnya Tetra 4 itu sudah menjadi implementasi birokrasi di Pemda DIY dan ini yang kemudian dilihat dan dicontoh oleh sampai ke level pusat dan itu terekam oleh pasar global. Oke, jadi kalau di kurikulum pendidikan itu ada P5 ya. Kalau ini adalah profil pengusaha Pancasila. Bu, ya, tapi berarti butuh strategi komunikasi ya untuk istilahnya untuk apa? Memelekkan dunia internasional. Membuka mata dunia internasional. Ya biar paham kan kadang Ya. ya seperti misalnya Lawannya merem memang melek ya benar. memelekkan. Iya. Misalnya seperti di sektor pariwisata ya kan kadang ada minat khusus, terus live in di desa, yang orang desa sendiri sebenarnya gelem ya turun ning omah gini. Nah, artinya strategi komunikasinya kan juga harus dahsyat juga ini. Betul. Jadi komunikasi itu kalau di inovasi pasar kebijakan yaitu di Tetra 4 itu penetrasinya memang di level kebijakan. Jadi bagaimana sebetulnya gerakan ekonomi paling cepat itu adalah leadership-nya, pimpinan-pimpinannya itu bisa paham apa yang itu belum terjadi. Jadi pimpinan itu harusnya berani mengambil keputusan yang ke depan, ya, dan itu belum terjadi, tapi dia tahu bahwa harus dipersiapkan dari sekarang. Nah itu yang dilakukan oleh Pemda DIY. Dan itu suatu kebenaran sehingga menjadi replikasi. Itu kalau nggak benar nggak bakal direplikasi, kan indikatornya begitu ya. Sehingga dari Kementerian Desa terutama di transmigrasi itu kemudian selain beraudiensi dengan BSN tadi, Badan Standarisasi Nasional, juga kita ke Kemendak. Jadi di Kemendak itu kita langsung masuk ke Kemendak bagian pasar luar negeri dan pasar dalam negeri. Dan dari Kemendak pun menyambut dengan baik konsep G2RT ini sebagai single entity atau entitas tunggal. Kalau produk-produk Indonesia itu harus gotong royong, itu sudah solid dipahami oleh level pimpinan pusat. Nah masalahnya tadi seperti yang disampaikan Dr. Sukamto, kalau pasar kebijakannya itu sudah bergerak sedemikian kompak dan itu tidak mudah. Nah ini yang di hulunya di Tetra satunya juga harus semakin kuat harus semakin kuat dan seterusnya. Contoh ketika itu berhasil itu dibuktikan dengan level kebijakan di atas perdagangan, atas perdagangan Kairo juga di ITCP, Indonesian Trade Promotion Center di Jeddah. Yang sekarang kita sudah ada outlet G2RT di sana. Nah, ini kira-kira produk yang nanti akan segera tampil yang ketiga ini apakah sudah sampai ke Jeddah? Ya minimal sebelum Anda umroh atau haji, produknya dulu lah yang ke sana ya. Oke, kita akan panggilkan saja ini dia perwakilan yang ketiga. Silakan dari meja 3. Monggo, tepuk tangan dulu dong, boleh. Ya, baik, monggo. Ini sudah ada beberapa produk, termasuk anak berambang barang ini. Ya, ini spesialis ini, Nek Om Debio lagi panas, tak parut ke berambang. Saya lihat tiap ke mesin ATM itu saya juga gitu. Berambang. Seksade berambang. Oke, baik. Dengan siapa? Ini Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya namanya Lik Tentrem. Itu nama G2RT saya. Oh, beda. Ada nama panggilan khusus G2RT. Oh, siapa namanya? Lek Tentrem. Lek Tentrem. Karena tadi Bu Rika menyampaikan memproduksi semuanya itu selain gotong royong kita harus juga tentrem. Punya hotel juga. Iya. Karena rumah saya memang di belakangnya. Dan tapi memang banyak Pak pengusaha-pengusaha yang ternyata dasar kalau enggak pengusaha sendiri juga
anak-anaknya. Oh. Kamu tahu Mbah Mo? Enggak. Anaknya penyanyi go internasional. Oh iya? Agnes Mo. Itu kan famnya nama keluarga. Oh, dari bakul bakmi. Oh, iya. Oke, baik. Pak Tri yang mana sih? Itu loh yang belakang tentrem. Ah, jadi tentrem namanya. Monggo silakan Pak Tri tentrem. Iya. Pak Tri tentrem. Jadi ini sebenarnya kalau di tempat kita, jadi kita itu kelurahannya Kelurahan Cokrodingratan. Oh iya. Ini kelurahan yang dengan Warung Boto dan Patehan itu yang terbaru ataupun masih muda mengikuti G2RT. Oke. Itu. Nah, kenapa kita dipilih sebenarnya banyak sejarahnya. Wah. Oh iya, Cokrodingratan itu zaman dulu. Iya. Itu kadennya Kota Jogja. Kok bisa? Oh iya, zaman Belanda. Kita di sana masih punya kadin dari kantor dagangnya Indonesia. Belanda. Iya. Oh, itu Belanda. di Poncowinatan. Oh. Iya. Iya. Jadi di tempat kita itu Cokrodingratan itu kalau di sumber filosofinya dulu, kita itu memang kota perdagangan atau pusat perdagangannya Jogja. Iya. Oke. Itu. Jadi tidak salah pilih ya kalau Oh, iya. panjenengan jadi itu ya. Oke. Itu jadi memang sebetulnya dari kita sebenarnya kalau untuk irinya dengan mereka itu gini, kita tuh tidak punya produk unggulan. Loh. Iya, kita punya produk gerakan. Oke. Istilahnya kalau di G2RT seperti itu. Iya. Nah, dan saya nih hari ini membawa 3 bidadari ini. Iya. Itu. Iya. Iya, ini istimewa semua. Iya. Yang paling ujung itu dari Kelurahan Cokrodingratan. Iya. Itu. Ini membawa minyak bulus. Oh, ngeri kan? Oh iya. Tuh, Dulu di pojokan Pak ya, biasanya. Pak, Dulu di pojokan waktu zaman kuliah itu jualnya. Tahu tak Pak? Pak Divjo ingat? Ya tahu, dekat baru Keranggan dulu Ya, jualnya. itu. Ini istimewanya dari tempat kita salah satunya minyak bulus dan sabun bulus. Tapi kalau mau ke sana ada tongseng, gulai dan ya memang bulus itu. Iya. Tongseng, sate dan gulai bulus. Bulus. Oke. Itu. Ini yang dari Cokrodingratan. Ya. Yang kedua ini dari ini paling jauh ini Mbak. Dari mana Pak? Pasukan Langit ini. Wah. Iya. Karena dari Kayangan Oh. Kulon Progo. Dari Sri Iya, Kayangan. Sentul. Kayangan. Di Kayangan. Oke. Itu. Ya kan Pasukan Langit ini. Ya. Olahannya adalah Dari langit. Olahannya ini istimewa. Ya, berambang yang diolah ada rasanya tadi apa ya? rasa Balado takon. ya? Ya rasa takon tinggal rasakan Rasa aja. tuku. Oke. Dan yang ketiga ini olahannya cabai. Bukan cabai-cabean ya, tapi cabai. Itu. Olahan cabai dan kelor. Itu dari Karangwuni ya. Oke. Karangwuni itu wates. Oke. Ya. Dari Kulon Kulon Progo juga. Progo. Dari Kulon Itu. Progo. Oke. Ya, jadi dari 3 produk ini dan saya dari tempat kita lah yang paling baru. Tapi kembali lagi kita ingin ke produk gerakan ini. Tapi non sewu ini kita baru tapi sudah sampai Kairo juga. Ya, Iya, Oh, ya? global Iya. udah Pak Kairo ya. Iya. Mah Mbak Iya. Mbak itu yang dari Cokrodingratan. Iya. Ya, itu kira-kira umur berapa? Yang pegang Iya, minyak bulus itu. Berapa itu coba? 229 lah. Iya, itu dia sudah 47. Oh ya. Berkat minyak bulus itu Pak. Iya. Ini benar 40. Itu. Mbak Feni itu umurnya sudah 40 ke atas. Itu. Oh, itu udah ya. Iya, jadi itu karena dia membawa ini Kita ke sana hari Kamis ya. Saya, Pak Kamto mulai deh. saya pakai minyak bulus overdosis. Jadinya kayak begini Pak. Jadi kayak kura-kura ninja Pak. Enggak kayak bulus. ini udah 40 sekian itu baru membawa minyak dan sabunnya. Oke. Belum memakai. Ya kan? Baru bawa ya? Baru bawa aja udah kelihatan muda. Coba iya. kalau pakai seperti Pak Divyo tadi, ya kan? Iya, Harus iya. dibeli kali bawa kan ini dibawa aja udah istimewa. Apalagi Oke. nanti Beli. semua pada beli. Oh iya. Oke. Oke siap. Iya. Marketingnya luar biasa Biasa. ya. Terima kasih Pak Tentrem. Mudah-mudahan gerakan ini selalu ada dan selalu menjadi ikonik terutama untuk Indonesia gitu ya. Tepuk Iya. tangan sekali lagi untuk G2RT yang semakin mengglobal. Iya. Baik,
monggo jangan turun dulu ya. Bapak juga tetap di sini. Kita mau ke yang terakhir nih. Iya, Kita mau mengucapkan bareng-bareng. terima kasih betul bareng-bareng juga dan pastinya matur nuwun. Pengennya masih ngobrol lagi dan Iya. pengennya masih pengen apa ya ngelihat produk apa lagi sih yang ada, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Juga pengen unboxing juga sebenarnya ini ya. Bener itu. Nanti aja. Boleh. Oke, tapi sebelumnya mungkin 1 menit ya untuk Pak Kamto, ada yang disampaikan Bapak sebagai closing statement hari ini? Ya, saya berharap mewakili Pemuda DIY, Ya. G2RT semakin maju, Oke. baik itu lokal, nasional maupun internasional. Oke, baik. Yang kedua, mudah-mudahan G2RT ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, Ya. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga mengurangi angka kemiskinan. Oke, baik. Tepuk tangan sekali lagi. Baik. Yang terakhir dari Mbak Rika, saya ingin Mbak Rika juga memberikan semangat untuk ibu-ibu semua dan juga pemirsa yang ada di rumah. Tapi mungkin kita sambil berdiri bareng-bareng untuk berjajar bersama. Silahkan. Nanti bisa di kanan dan kiri ya. Untuk Bapak dari meja depan, meja 1 dan meja 2 silahkan. Untuk bawa produknya di atas plus juga global G2RT Trapreneur. Kebetulan Mas Bambang lucu kabeh. Iya. Lucu kabeh. Iya. Hati-hati ya nanti. Silakan ada yang ada di tengah. Nah, sebelum nanti kita pamit kita akan ada yel-yelnya dulu, tapi sebelumnya Mbak Rika boleh kasih semangatnya dulu untuk teman-teman yang ada di sini. Baik, mungkin sebelum ini tadi mau menyampaikan juga ya yang di G2RT perkotaan itu sebetulnya punya produk ikonik juga Iya. ya. Jadi yang Cokro Diningrat itu ada Taman Jetis Pasiraman, kemudian yang Patehan itu Cyber Patehan ya, kemudian yang Warung Boto itu ikoniknya adalah Heritage Warung Boto. Luar biasa. Dan ini semua produknya Jadi ada tidak di harus sini ya. produk barang, Oke. produk budaya juga Jadi bisa. budaya juga bisa. Sehingga harapannya nanti G2RT ini mengembalikan wirausaha asli Indonesia, sehingga kita akan nyaman untuk berkegiatan ekonomi selayaknya apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini. Oke, baik, tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman produk ikonik dari desa dan juga masyarakat ya. Ada yel-yel terakhir sebelum kita pamit. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih dulu. Kameranya yang mana yang nyala nih? Terima kasih pemirsa yang masih sudah menyaksikan obrolan kami selama kurang lebih 1 jam. Bertemu dengan orang-orang luar biasa, bertemu dengan program yang luar biasa yang sudah dibuat, dirancang sedemikian rupa oleh Mbak Rika. Dan juga kita harus pamit. Saya Vira Maya. Saya Divya Primus. Mohon undur diri. Dan terakhir ada yel-yel G2RT Trapreneur. Silahkan Mbak Lina. Global Gotong Royong Tetrapreneur. Global Ikonik wirausahanya, gotong royong masyarakatnya. Sampai jumpa dalam